Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan tersebut, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan tidak hanya membawa pahala yang berlimpah, tetapi kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Salawat beserta salam tanpa pula tentunya kita menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita selaku uswatun hasanah, panutan terbaik kita dalam kehidupan seharian kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang kita bisa dapatkan pada subuh hari ini adalah yang pertama, salat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala takaan nama salat laila kullahu. Jadi dia seperti salat malam secara semalam penuh, satu malam penuh. Dan tentu jarang bisa kita salat malam satu malam penuh. Yang namanya salat malam satu malam penuh itu maksudnya dia salat malam mulai dari sudah salat isya sampai masuk waktu subuh. Itu yang namanya salat malam penuh itu. Nah, kalau kita salat berjamaah tadi, berarti kita itu seolah-olah mendapatkan salat malam secara penuh. Itulah pertama salat berjamaah di masjid, salat subuh. Dan Nabi mengatakan, seandainya manusia mengetahui keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah, maka dia akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Maksudnya kalau hanya sakit-sakit sedikit, ya, tanggal-tanggalan sedikit, pasti tidak menjadi persoalan. Ya, kita akan mendatanginya. Apatah lagi ini adalah bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan, segala amal ibadah itu dilipat gandakan lagi jauh lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, makanya Nabi mengatakan kalau ada orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini, maka tidak usah berharap di bulan yang lain. Maksudnya kalau masih ada orang yang malas-malasan di bulan Ramadan ini, maka la bi babuena di bulan lain. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan saja kita tidak semangat, tidak memaksimalkan, maka apatah lagi di bulan yang lain mungkin kita lebih mengabaikan lagi. Yang kedua keutamaan yang kita dapatkan adalah salat sunnah sebelum subuh atau qabliyah subuh. Ya. Nabi mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, itu 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana itu kalau setiap subuh kita laksanakan? Maka insya Allah kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pahalanya di surga. Jadi di surga itu Allah akan memberikan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Memang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini belum nyata, ya, belum nyata. Tapi pasti itu akan menjadi kenyataan. Ya, pasti itu akan menjadi kenyataan. Ya, sebagaimana nyatanya kita ini akan mati.
Ya, jadi makanya Allah mengatakan fa'budu rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ya, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang sesuatu yang meyakinkan. Apa itu? Kematian, al-maut. Tidak ada orang yang tidak yakin yang namanya kematian. Al-maut pasti. Ini kita tinggal menunggu waktu saja, menunggu giliran. Ya. Banyak orang berharap bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Kenyataannya takdir mendahului dia, ajal mendahului dia, sehingga dia tidak bisa lagi mendapatkan bulan Ramadan tahun ini. Nah, kita pun masih berharap tentu dipanjangkan umur kita, selesai sampai bulan Ramadan ini kita dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Karena ini hanya kultum subuh, ya, di sekitar 2 menit lagi. Salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita itu, ya, jadi ulama itu menjelaskan kepada kita bahwa ada 2 syaratnya, ya, ada 2 syaratnya itu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah iman dan ikhlas, ya. Jadi iman dan ikhlas. Jadi keimanan dan keikhlasan itu dijadikan satu, ya. Itulah yang disebut dengan tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, iman dan ikhlas. Makanya dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, ya, berpuasa Ramadan karena iman dan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi syarat pertama diterima amal kita itu adalah iman dan ikhlas. Makanya orang yang tidak beriman, maksudnya orang kafir itu, sebaik apapun amal mereka, perbuatan mereka, kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an, ya, pahala kebaikannya orang-orang kafir itu adalah seperti fata morgana, ya. Seperti fata morgana. Jadi kalau orang tidak masuk Islam, tidak pernah bersyahadat, tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sebanyak apapun perbuatan baik mereka, suka membantu orang lain, ya, suka menolong orang lain, dan seterusnya, itu mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan seperti itu hanya seperti fata morgana. Artinya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang kafir itu sudah dipastikan masuk dia dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir itu baik dari golongan ahlul kitab seperti Yahudi, Nasrani, ya, wal musyrikin seperti Majusi, ya, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, itu semuanya fi nari jahannam, tempatnya di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Jadi orang kafir itu tidak ada nilainya dia, amalnya, ibadahnya dikali 0. Jadi apapun perbuatan baiknya itu dikali 0, ya. Tapi apapun keburukan dan kejahatannya itu ya dikali banyak. Nah, itu kalau orang kafir. Tapi kalau kebaikannya itu dikali 0, keburukannya dikali banyak. Nah, itulah siksanya, azabnya nanti dalam neraka. Kalau kita orang Islam, seluruh amal ibadah kita itu dikali 1, ya, bahkan dikali berlipat-lipat. Karena Nabi mengatakan setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan, ya, minimal 10 kali sampai 700 kali lipat. Ya, bahkan kalau di bulan Ramadan ini berkali-kali lipat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat diterimanya amal ibadah kita adalah dengan sesuai syariat, sesuai tata caranya. Ya, jadi tidak hanya sekedar iman dan ikhlas, tapi tata caranya benar. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti salat subuh 2 rakaat. Nah, tentu tidak boleh kita tambah jadi 3 atau kita kurangi 1 saja. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Insyaallah ini lewat sedikit, mohon maaf. Itu barangkali yang bisa sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.